Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa semua ya, karena kita punya Allah yang luar biasa yang selalu menyertai kita semua. Dan sudah selayaknya pagi hari ini kita datang, kita siapkan hati, kita mau bawa penyembahan kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama ambil beberapa saat ini di dalam saat teduh ini. Mari bersyukur sama Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Kami datang kepadamu Bapa. Sungguh Engkau adalah Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang baik. Kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami bawa saat ini Tuhan penyembahan kami di hadapan tahta kasih karunia. Kami datang merendahkan di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau akan kuatkan kami, Kau akan hiburkan kami, Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Ketika kami datang bersepakat untuk memuji menyembah-Mu, maka sesuatu yang dahsyat pasti akan Kau nyatakan di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Shikara Bapa Takaraba Shikara Barara Bapa Takayaraba Shikara Mayana Raraba Mari bebaskanlah roh-Mu. Mari nyanyikanlah nyanyian-nyanyian baru lewat perkataan-perkataan kita yang memuji Dia, memuji akan segala kebaikan Tuhan, memuji akan semua karya Tuhan buat hidup kita. Terlebih lagi karyanya di atas kayu salib yang telah membawa kita untuk boleh mengenal Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja atas hidup kita. Shekarabaya rararabu. Haleluya. Oh, kami datang padamu Tuhan, Allah yang maha besar. Mulialah nama-Mu, Raja atas segalanya. Dalam kemuliaan bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, besar Allahku. Oh, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Engkau besar Tuhan, tiada Allah seperti-Mu, ajaib dan mulia, kuasa dalam nama-Mu. Haleluya. Selamanya besar, selamanya besar, ajaib Yesusku, selamanya besar. Haleluya. Yesusku, Engkau dahsyat dan perkasa ya Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian, kuasa, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang selalu mau kami kagumi, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang pagi hari siap untuk bersorak bagi Allah kita yang dahsyat, bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita belajar satu pujian ini, sebab Dia besar dan ajaib. Haleluya. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, hidup baru Kau beri. Kau tahu beratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Ingin ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan-Mu Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Bersama-sama. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, hidup baru Kau beri. Kau tahu beratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Ingin ku jadi lebih dari pemenang.
berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku tak sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, Allah yang besar dan ajaib, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Allah yang selalu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ya kami tahu kuasa-Mu yang selalu besar Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat itu, kuasa yang Kau berikan kepada kami. Dan kami menjadikan hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan penolongku. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, sumber pertolongan kami. Kau Tuhan yang setia, karena biarlah kami jadi orang yang selalu setia kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku menolong hidupku.
datang padamu saat ini Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia. Apapun segala beban, permasalahan, pergumulan kami mau berkata kami punya Tuhan yang maha besar. Tuhan Allah yang setia di saat kami mungkin kami tidak setia. Karenanya ajar kami menjadi orang-orang yang selalu setia kepadamu Tuhan. Di dalam segala apapun juga Tuhan. Karena ketika kami setia, Engkau akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi bagi kami. Sehingga kami boleh mengalami multiplikasi, pelipat gandaan di dalam Engkau Tuhan. Mengalami pertambahan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Mari percayalah itu kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk melakukan apapun juga bagi setiap hidupmu. Dan percayalah pagi hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu atas hidupmu. Dan kau tidak sama ketika kau datang dengan ketika kau pulang. Haleluya. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami rindu perkataan-Mu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Haleluya. Mari saja pribadi lepas pribadi bangun hubunganmu saja dengan Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu perkataan-Mu. Aku rindu firman-Mu. Dan aku perlu firman-Mu. Karena firman-Mu meneguhkan aku, menguatkan aku, memulihkan aku, menyembuhkan aku. Shikarabarara, shikarabara, hirabarara, shikarabara, Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Sepatah kata saja itu menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Katakan bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sungguh apa yang kami naikkan lewat pujian, sungguh kami pahami dari dalam hati kami Tuhan. Bukan cuma sekedar kami mengakui kami punya Tuhan yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tapi biarlah itu sungguh diaplikasikan dalam kehidupan kami. Bahwa itu yang sesungguhnya harus membuat kami menjadi tenang di tengah tantangan apapun yang kami hadapi. Karena kami memang sungguh punya Tuhan yang dahsyat. Punya Yesus yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami hadapi, gak seharusnya membuat kami menjadi takut. Gak seharusnya membuat kami menjadi gentar. Karena apa yang dikhawatirkan bukan soal besar atau kecilnya masalah yang kami hadapi. Tapi karena kami yakin kami punya Allah yang luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dan Allah yang dahsyat, Yesus yang luar biasa itu, terus memberikan firman-Nya, terus memberikan perkataannya untuk menguatkan kami, umat-Mu di tempat ini. Itulah sebabnya kami rindu akan perkataan-Mu. Berbicaralah oleh sebab itu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bukakan apa yang menjadi pesan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar apa yang jadi pesan Tuhan. Kita tangkap ya. Pesan Tuhan ini adalah gini, jangan meremehkan perkara yang sering dianggap kecil. Artinya gini, kadang orang lebih memperhatikan hal yang besar, yang kecil kadang-kadang gak diperhatikan. Tapi lewat pesannya gini, jangan anggap remeh hal kecil. Karena apa yang kita anggap kecil, mungkin di mata Tuhan, itu bukan sesuatu yang kecil. Oke. Adalah sifat manusia, Bapak Ibu Saudara, pada umumnya memang lebih fokus kepada hal-hal yang besar. Ya, wah, aku akan mengejar hal kecil, oh enggak, aku akan mengejar hal besar. Yang lebih menjadi fokus perhatian dari manusia seringkali memang yang besar. Ya, hal yang kecil, hal yang sepele, seringkali enggak dipandang sebelah mata. Ya, ini mah enteng. Ya, persoalan pun sama. Ini persoalan kecil. Aku bisa hadapi sendiri. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pendapat ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang kalau jatuh tersandung, apakah tersandung sama batu besar, apa batu kecil? Batu kecil ya. Karena kalau batu besar kan kelihatan, besar, aku hindari. Tetapi seringkali kan orang keserimpet sama batu kecil, ya, kesandung sama batu kecil. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab juga pernah dicatat di dalam Perjanjian Lama, di Kitab Kidung Agung, kalau masih ingat, kalau pernah baca, ya di situ ada dikatakan ada keluhan petani-petani karena adanya rubah-rubah kecil yang sering merusak tanaman anggurnya. Masih ingat? Ya, nggak ingat juga nggak apa-apa, ya baca aja nanti lain kali. Kenapa petani-petani mengeluh karena ada rubah-rubah kecil? Karena gini, seringkali fokus para petani lebih kepada rubah-rubah besar. Atau saudara tahu rubah-rubah itu kayak sejenis serigala. Rubah ini makan bukan hanya binatang, ya, bukan hanya ternak-ternak, tetapi juga mereka makan buah-buahan. Jadi seringkali petani-petani lebih menjaga agar si rubah-rubah besar ini jangan masuk dan kemudian makan ternaknya mereka. Betul sih, mereka jaga. Yang besar memang gak masuk. Tapi ternyata mereka mengalami kerugian, kenapa? Yang kecil, nyelinap. Rubah-rubah kecil itu masuk ke dalam sela-sela pagar mereka. Dan masuk kemudian makan hasil kebun daripada para petani itu. Yang besar dia jaga,
Yang kecil dia pikir, anak kecil tahu apa gitu ya. Oh dia ternyata yang kecil juga sedang buah-buahan Bapak Ibu Saudara. Ngalami kerugian juga. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau sampaikan gini. Di zaman masa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Israel pernah mengalami kekalahan gara-gara menyepelekan sebuah kota yang kecil yang bernama Ai. Mungkin kita udah sering dengar kisah ini. Kalau Tuhan sampai berikan lagi pesan ini melalui firman yang ada di Josua pasal yang ke-7. Di sini kita, ayo tangkap apa nih maksud Tuhan melalui pesan ini, jangan menyepelekan perkara yang sering kali dianggap kecil. Jangan-jangan gini, kita terlalu sering memperhatikan hal-hal yang besar sampai kita menyepelekan hal yang kecil. Yang kita pikir gak ada apa-apanya. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita buka Josua pasal 7 ayat yang ketiga. Ya, saya mau ajak kita baca sama-sama. Satu ayat ini lumayan panjang, tetapi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Josua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit aja. Ya. Jadi perkataan ini diucapkan oleh pengintai yang diutus Joshua yang masuk ke kota Ai terlebih dahulu untuk mengintai. Nah hasilnya dia bilang begini sama Joshua, oh ternyata kota yang akan dimasuki penduduknya kecil. Ini mah cecel, ya. Ini mah ringan, ya. Kalau gitu nggak usah suruh banyak orang ke sana. Cukup utus 2-3 ribu orang aja. Nah itulah ya. Oke, latar belakangnya kenapa mesti ke Ai. Jadi gini, pada saat bangsa Israel setelah berjalan 40 tahun dan akhirnya singkat cerita masuk ke tanah perjanjian. Nah waktu di tanah perjanjian kan mereka nggak langsung bisa menikmati negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka harus mengalahkan kota demi kota berkubu yang ada di tanah perjanjian, di tanah Kanaan itu. Nah kota berkubu yang pertama kali mereka harus kalahkan adalah kota yang bernama Jericho. Ya. Jericho ini kota yang besar, kota yang ditakuti. Dan singkat cerita, Jericho dikalahkan. Dan kita tahu kan cara bangsa Israel mengalahkannya kan benar-benar kan ini supranatural Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan banget. Bayangkan kota yang begitu besar itu cukup dikelilingi 7 hari. Ya. Pada hari yang ke-7 dia kelilingi 7 hari. Saya nggak akan nanya berapa totalnya yang dikelilingi bangsa Israel, nanti salah lagi. Singkat cerita dikelilingi dan pada hari yang terakhir mereka bersorak-sorai, robohlah kota itu. Ini kan sangat mencengangkan. Jangankan bangsa-bangsa sekitar yang mendengar bahwa bahwa kota Jericho sudah dihancurkan, orang Israel juga kaget. Hancur tuh dengan sorak-sorai. Nah kemudian kan timbulkan ini PD-nya kan. Nah kota apa lagi nih harus kita hancurkan. Nah kota Ai adalah salah satu kota yang perlu ditaklukkan. Ya memang kota-kota yang ada di daerah sana memang harus ditaklukkan. Dan kebetulan memang kota Ai ini meskipun nggak besar, tetapi ini ada di dalam jalan utama yang memang harus ditaklukkan setelah Jericho. Nah habis mengalami kemenangan Jericho kan mereka lihat, ya ini mah kota kecil. Tapi tetap diutuslah pengintai dan pengintai kasih laporan dan ternyata pengintainya bilang begini, udah gak usah banyak-banyak kirim ke sana mah 2-3 ribu aja. Dan betullah dikirim sekitar 2 atau 3 ribu. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Matilah 36 orang dari pasukan Israel. Dan mereka lari dikejar dari belakang oleh pasukan dari Ai. Lari tunggang langgang terbirit-birit. Dengan kekalahan 36. Nah Bapak Ibu Saudara kalau saya bilang 36 ini ya cuma 36 gitu ya. Bangsa Israel gak boleh ada satu orang pun mati. Dan yang dikirim biasanya adalah pasukan-pasukan tertentu. Pasukan yang cakap berperang. Dan nilai orang yang cakap berperang, orang yang dipilih ini nilainya 1:1000. Satu orang itu sanggup mengalahkan 1000 orang. Jadi kalau 36 kalah ini merupakan sebuah kekalahan yang besar buat bangsa Israel. Ini membuat mereka nangis. Kok kalah? Kok Tuhan jadi kalah gitu ya.
Dan ini yang membuat Joshua terpukul sekali. Ya Tuhan, kok kami kalah gitu. Nggak kayak biasanya kan, kami nggak pernah kalah sebelumnya. Dan ini sangat memalukan karena gini, buat Joshua, yang poin kemenangan bangsa Israel adalah gini, bangsa Israel ini sudah terdengar gaungnya sampai kemana-mana. Bangsa-bangsa lain dimanapun sudah dengar dari awal mereka keluar dari Mesir. Ini beritanya sih udah terdengar kemana-mana bahwa ada bangsa pilihan Tuhan. Ada bangsa besar keluar dari Mesir. Dan mereka tahu Mesir itu kan kuat. Tapi mereka bisa keluar dari Mesir. Mesir dikalahkan. Laut dibelah. Mereka jalan melalui laut yang terbelah itu. Kemudian dengan segala macam hal-hal yang dahsyat itu sudah terdengar. Amalek dikalahkan, bangsa yang lain, ada Hesibon dan segala macam yang dikalahkan. Ya. Dan ini yang membuat sebenarnya Jericho, penduduk kota Jericho tuh udah ketakutan. Nanti suatu hari akan datang bangsa yang luar biasa kalau sampai datang sama kita. Aduh kayak gimana, kan udah denger gaungnya. Nah sekarang ada berita bahwa ternyata bangsa yang luar biasa ini kalah sama Ai. Maka dalam doa, kalau kita baca doanya Joshua, ya nggak usah dibaca, nggak usah saya bacakan ya. Anda bisa, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri dalam Joshua 7 ayat 8-9, ya. Joshua 7 ayat 8-9. Joshua bilang begini, Tuhan. Jadi mesti ngomong apa? Ya udah terpampangi. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kulakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ada ketakutan dari pihak Joshua, dari pihak Israel bahwa bangsa lain mendengar mereka kalah. Artinya, ternyata bangsa ini bisa dikalahin. Kalau gitu kita lawan aja gitu ya. Joshua ada ketakutan karena ternyata kekalahan mereka bisa membuat musuh jadi beringas, bisa lawan mereka. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Ya, ini yang menjadi pesan Tuhan. Melalui pesan ini Tuhan sedang mengingatkan kita, ya, sebagai orang percaya untuk tidak meremehkan hal-hal yang sebetulnya penting, namun seringkali dianggap sepele. Nanti apa aja tuh Pak? Nah nanti di bagian dalam saya akan sampaikan. Ada hal-hal yang ini mah enteng punyalah gitu ya. Nah Tuhan mau kita belajar dari peristiwa kekalahan bangsa Israel dari penduduk kota Ai. Masih banyak didapati perbedaan cara pandang di antara orang percaya terhadap sesuatu yang sebetulnya harus dipandang sebagai hal yang penting seperti Tuhan memandangnya. Tapi dipandang oleh orang percaya sebagai hal yang kurang penting. Tuhan aja pandang penting gitu maksudnya. Tapi karena mungkin ukurannya kecil dan gak seberapa dan remeh, maka gak sedikit orang percaya menganggap udahlah ini mah nggak usah dipedulikan, ya ini mah kecil, nggak usah dilakukan gitu ya. Nah ini yang hal ini yang ketidakselarasan cara pandang ini yang memang perlu kita rapihkan sebagai orang percaya ya. Kalau kita menangkap dari inti pesannya adalah kadang-kadang apa yang Tuhan anggap penting, ternyata orang percaya bilang itu kurang penting. Tuhan nggak pernah bilang kota ini nggak penting. Tuhan bilang kota ini penting dan harus ditaklukkan. Cuman dari pihak bangsa Israelnya menganggap kota ini kota kecil, nggak penting. Setengah kekuatan aja. Dan nyatanya mereka kalah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini pentingnya dilakukan penyelarasan cara pandang antara umat Tuhan dengan Tuhannya. Ya. Jadi apabila kita mau renungkan sejenak, ya nggak sedikit orang percaya yang mengalami kekalahan dalam perjalanan hidupnya justru bukan karena perkara-perkara yang terlalu besar. Seringkali karena tersandung oleh perkara-perkara kecil atau diawali dengan hal-hal yang remeh. Beda kan cara perlakuan Joshua terhadap Jericho dengan perlakuan Joshua terhadap Ai, itu beda. Karena melihat Jericho begitu kuat, begitu besar, begitu luar biasa, dan terkenal pula. Maka ini membuat Joshua datang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh pertolonganmu karena Jericho besar.
Tapi buat Ai, Joshua tinggal nunggu pengintai. Yuk intai, nanti kasih laporan sama saya. Kemudian diputuskanlah, udah kirim 2-3 ribu aja. Kenapa? Dianggap Ai kecil, gak ada apa-apanya. Ya. Bapak Ibu Saudara tentu masih ingat, saya belum lama bicara ini waktu doa pagi. Ya. Apa yang membuat Amerika kalah pada waktu tahun 1941 di pangkalan armada Angkatan Laut yang terkenal Pearl Harbor? Kalah, hancur itu pangkalan Angkatan Laut terbesar di Asia Pasifik. Itu terjadi pada bulan Desember tahun 1941. Suasana waktu itu di Amerika, di negara bagian Hawaii, lagi suasana Natal. Mereka siap-siap merayakan Natal. Itu baru ini terjadinya di awal Desember, tetapi suasana Natalnya udah begitu terasa. Termasuk di pangkalan Angkatan Laut Amerika, suasana Natal, wah udah mau liburan. Kemudian ada acara keluarga, Natalan, ya, yang jauh dari keluarga, mereka kumpul dengan orang-orang di sana, penduduk setempat dan lain-lain. Jadi suasananya udah suasana, lagunya pun mungkin udah lagu-lagu Natal di mana-mana. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka sama sekali udah nggak ada kepikiran untuk musuh mana nih akan datang, udah nggak kepikiran. Padahal tugas mereka di pangkalan itu tetap harus berjaga-jaga karena gini, situasi perang dunia kan sebetulnya lagi masih hangat, bukan lagi masih hangat, martabak masih hangat, masih perang dunia kan belum berakhir gitu maksudnya. Dan Jepang ini kecil-kecil cabai rawit, negara Asia yang dianggap punya kekuatan dan cukup diwaspadai oleh Amerika sendiri. Jadi Amerika lagi mikir nih, ini gimana nih supaya Jepang jangan semakin merajalela. Ya, pemerintah pusat lagi berpikir ini hati-hati dengan Jepang. Tetapi yang bertugas di Asia Pasifik lagi siap-siap mau Natalan. Dan betul aja Bapak Ibu Saudara, pagi itu ketika mereka lagi santai, tentara-tentara juga lagi jemur seragam kayaknya. Muncullah sekian banyak armada tentara Kaisar Jepang. Dulu saya pernah sampaikan karena pakai pesawat Zero itu kan, pesawat kecil yang gak mungkin lah dari Jepang bisa sampai ke Amerika. Meskipun masih di wilayah Pasifik Hawaii. Gak mungkin menurut perhitungan, tapi mereka kaget. Pagi itu rombongan armada yang begitu besar dari Jepang nyampe juga. Dengan bensin yang udah tinggal mau habis. Dan mereka bom itu pangkalan. Bukan bom sekalian dijatuhkan pesawat mereka. Kita tahu ya pasukan Jepang kan pasukan bunuh dirinya kan luar biasa. Dia jatuhkan itu pesawat-pesawat mereka, hancur itu. Sehingga Amerika mengalami kekalahan. Dan salah satu penyebab kenapa Jepang jadi masuk Indonesia. Karena Jepang bangga sekali. Wah, Amerika aja kita bom. Mari kita perluas cengkraman kita kepada negara-negara yang ada di Asia. Salah satunya Indonesia. Karena itu terjadi masuk ke Indonesia tahun 1941 sekian. Oh ya, akhirnya jadi ngomong sejarah ya, mau khotbahnya gimana ya. Tapi saya mau nyampaikan adalah gini. Pasukan tentara armada Angkatan Laut Amerika kecolongan. Karena mereka pikir siapa sih yang berani sama mereka? Negara mana yang berani? Karena semua negara pada jauh kan dari wilayah Hawaii. Nggak nyangka ada Jepang tiba-tiba muncul. Kenapa? Menganggap remeh. Padahal pemerintah pusat bilang hati-hati dengan Jepang ini. Ini peringatan buat kita pesan ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang hari-hari ini sering kali dianggap remeh, Tuhan mungkin tahu. Wah, banyak meremehkan hal-hal yang buat Tuhan ini jangan diremehkan. Ya. Oke, beberapa prinsip yang harus kita pahami kalau begitu. Berkaitan dengan pesan Tuhan bagi kita ini Bapak Ibu Saudara, agar kita punya keselarasan dalam cara pandang kita sama Tuhan. Tuhan pikir itu penting, jangan sampai kita bilang itu nggak penting. Nah, kita selaraskan ya. Oke, poin yang pertama. Seringkali kita menganggap ukuran kemenangan adalah besar atau kecilnya persoalan. Sedangkan bagi Tuhan,
ukurannya bukan itu. Apa kalau gitu ukurannya? Ya kalau saya tulis semuanya di judul, judulnya jadi panjang banget. Nanti di bagian depan, di bagian dalam akan saya jelaskan. Seringkali kita menganggap ukuran kemenangan adalah soal besar kecilnya persoalan. Wah ini persoalan besar nih. Waduh, Pak tolong dukung Dami dalam doa Pak. Tolong dukung aku dalam doa. Tuhan tolong aku. Kalau pas bagian persoalannya kecil, ini mah gampang tuh. Nah seringkali orang percaya menganggap menang enggaknya tuh dari besar kecilnya. Bagi Tuhan bukan itu patokannya. Oke, ayatnya masih Yosua 7 ayat 3. Tapi saya baca aja deh ya. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Ya. Oke, sampai situ aja. Nah Bapak Ibu Saudara, ini laporan ini kan perkataan ini tadi saya sudah sampaikan di awal kan. Ini yang nyampaikan siapa? Pengintai yang diutus Joshua. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Joshua itu dia betul-betul mengikuti cara Musa, ya. Dan ini sekaligus menjadi strategi perang buat bangsa Israel. Apabila mau memasuki sebuah wilayah, jangan lupa diintai dulu, ya. Musa kan lakukan itu kan. Dan Joshua adalah saksi hidup bahwa dia adalah seorang pengintai pada waktu itu yang dipilih sama Musa. Jadi pada waktu bangsa Israel, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca sendiri ada di Bilangan 13. Waktu itu ketika mereka belum lama keluar dari tanah Mesir, sebetulnya perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian kan nggak terlalu jauh-jauh sekali. Maka perjalanan yang baru sebentar itu kemudian Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai negeri yang akan mereka masuki. Pelajari itu. Ya. Nah siapa pengintai? Di dalam Bilangan 13 sudah tertulis bahwa pengintai itu adalah bukan orang-orang sembarangan. Ini orang-orang yang bukan cuma bisa ngintai, tapi orang-orang yang cermat, teliti, dan bisa mendata. Yang bisa menganalisis kekuatan wilayah yang akan mereka masuki. Jadi yang dipilih bukan orang sembarangan pastinya. Yang dipilih adalah kepala-kepala suku dari 12 suku Israel. Makanya kan terkenal dengan 12 pengintai. Jadi 12 pengintai adalah 12 pemimpin suku. Dan Joshua adalah salah satunya. Kaleb ada salah satunya, ya mereka beda suku. Nah Bapak Ibu Saudara, diintailah negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah kriteria apa yang mau diintai, data apa yang mereka butuhkan, mereka harus melakukan analisis data yang akan di negeri yang akan mereka masuki. Nah ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ini menarik ya. Di Bilangan 13 tertulis apa poin-poin apa aja yang harus mereka intai. Nah, dan ini menurut saya cukup penting untuk saya sampaikan. Jadi yang mereka perlu intai adalah gini, kalau dalam bahasa hari ini ya, ilmunya yang harus mereka jalankan adalah gini, cek demografinya. Demografi adalah cek berapa penduduknya, berapa laki, berapa perempuan, bentuknya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, ada berapa suku, ada berapa etnik di situ, ada berapa, bagaimana penyembahan, bagaimana kepercayaan mereka, bagaimana gaya hidup mereka, cara hidup mereka, apakah individualis, apa berkelompok-kelompok, itu kan semua poin-poin itu kan ada di Bilangan 13 kan. Jadi yang pertama cek demografinya, cek data intelijennya, punya kekuatan berapa, senjatanya ada berapa orang yang bisa berperang, dan cek topografinya, keadaan tanahnya, kontur tanahnya, geologinya, kandungannya apa, hasil buminya apa. Kalau orang yang diutus harus mencatat dengan data begitu lengkap, mesti yang dikirim bukan orang bodoh. Ini yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin suku yang sudah biasa memimpin puluhan ribu dan ratusan ribu orang. Ini orang-orang yang berpengalaman. Dan mereka diutus dan mereka memberikan data yang akurat. Dan 12 pengintai kan kasih data yang akurat kan. Ada satu suku enak yang orangnya besar-besar. Oke, saya nggak akan terlalu lama di situ. Atas dasar itu, ketika mereka memasuki kota Jericho, sebelum mereka masuk, Joshua yang mencontoh teladan Musa, maka dia mengutus berapa pengintai ke kota Jericho? 2 pengintai.
Kan yang kalau di tanah perjanjian kan mungkin besar kali ya, 12 pengintai. Kalau masuk kota Yeriko ya ada 2 pengintai. Nah mereka juga melakukan analisis di kota itu. Dan kota Yeriko menurut kitab Ulangan 9 adalah kota yang kubunya sampai ke langit. Artinya kota ini besar, kota ini berkubu, berbenteng besar. Karena kota ini sadar bahwa kota ini bisa jadi incaran banyak musuh. Oleh sebab itu mereka bangun itu benteng begitu besar. Dan 2 pengintai itu masuk ke kota itu dan dia meneliti. Dia mendata apa yang ada di kota ini. Bentengnya aja udah kayak kota. Tebal bentengnya aja. Ada pemukiman tinggal di sana. Bahkan ada penginapan di bentengnya. Bahkan ada rumah bordil di bentengnya itu. Saking gedenya itu benteng. Dan mereka pulang memberikan data itu kepada Joshua. Untuk Jericho aja mereka bisa data. Nah untuk Ai, apakah dikirim pengintai juga? Ya, kepada kota Ai dikirim pengintai juga. Cuman gak tahu jumlahnya karena gak dicatat, hanya ditulis di dalam Joshua pasal 7. Dikirimlah orang-orang untuk mengintai. Artinya yang pasti lebih dari 1. Untuk mengintai kota Ai. Kota Ai dalam bahasa aslinya artinya adalah puing atau artinya reruntuhan. Artinya kita tahu sekali bahwa Ai jauh sangat kecil dibandingkan Jericho. Namanya aja puing gitu ya. Bukan artinya Ai berupa puing, tetapi dari namanya aja sudah menyatakan bahwa ini nggak terlalu menakutkan ini kota. Dan di data jumlah penduduknya kecil, sedikit. Itulah sebabnya pengintai yang bukan orang sembarangan ini pulang memberikan data. Nggak usah kirim banyak-banyak lah, 2-3 ribu aja lah. Dan Joshua setuju. Oke, kirim sekitar 2-3 ribu orang aja. Ya. Nah yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah kekalahan besar. Nah disinilah kesalahan Joshua dan tim intelijennya. Kalau zaman sekarang pengintai yang diutus adalah orang BIN biasanya, Badan Intelijen Nasional. Di sini kesalahan Joshua dan tim intelijennya. Betul mereka membawa data yang akurat tentang kota Ai. Namun untuk mengutus 2-3 ribu orang hanya ditentukan dari hasil pengintaian. Ingat nggak waktu kejadian Jericho? Mereka kan dapat data kan? Siapa yang menentukan jumlah orang yang dikirim ke Jericho? Perjanjian lamanya kayaknya mesti dibaca lebih lagi. Siapa yang menentukan jumlah orang yang harus datang diutus berperang di Jericho? Tuhan. Tuhan yang kasih strategi. Karena apa? Karena Joshua datang sama Tuhan. Maka Tuhan bilang kan, barisan yang paling depan adalah tentara, kemudian para imam dengan sangkakalanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Udah diatur jumlah berapa putarannya harus mereka putar dalam 1 hari. Sampai hari keberapa diputar, itu kan semua siapa yang ajarkan? Panglima bala tentara sorga, yaitu Tuhan sendiri, di mana Joshua datang meminta petunjuk. Nah di dalam menentukan jumlah pasukan di Ai, betul ada hasil data. Tapi jumlah pasukan yang diutus, itu ditentukan sendiri oleh Joshua. Kirim 2-3 ribu atas saran memang pengintainya, Pak 2-3 ribu cukup, ya udah kirim segitu aja. Mereka lupa karena melihat saking kecilnya Ai, sampai mereka putuskan jumlahnya sendiri. Karena gini, karena ternyata artinya apa? Mereka memandang bahwa kunci kemenangan pasukan, kekuatan pasukan yang akan mereka kirim berdasarkan jumlah penduduk kota Ai. Dan ini memang natural sifat manusia. Besar kecil dilihat dari apa? Dari jumlah. Besar atau kecil, kekuatan mereka dilihat dari hasil pengamatan. Oh ini mah kecil. Oh ini mah besar. Kalau kecil mah cukup segini, kalau besar mah kita kirim lebih banyak. Jadi artinya gini, kita seringkali, gak sedikit orang percaya menganggap ukuran kemenangan adalah soal besar dan kecil. Ukuran cari bantuan dari Tuhan, ukurannya adalah besar atau kecil, persoalan. Sedangkan bagi Tuhan, apakah Tuhan memandangnya seperti itu? Enggak. Tuhan bilang, mau you menghadapi persoalan besar, mau you menghadapi persoalan biasa, mau you lagi gak ada persoalan. Yang penting adalah bangun hubungan dengan aku, kata Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Karena lewat pembangunan hubungan dengan Tuhan ada banyak hal yang bisa Tuhan ajarkan dan singkapkan dan bukakan. Tapi yang terjadi seringkali adalah cari Tuhan karena ada persoalan besar. Dan setelah persoalan besar Tuhan tolong, ada kemenangan yang terjadi. Selanjutnya ketika menghadapi persoalan kecil, yang seringnya kebanyakan ya, enggak di sini sih, enggak tahu juga. Masih cari Tuhan atau enggak? Atau yang parah gini, udah tahu persoalannya besar, masih juga enggak mau cari Tuhan gitu. Karena apa? Cara pandang menganggap, ini mas sepele. Ya. Jadi bagi Tuhan ukuran kemenangan bukan soal besar atau kecilnya masalah. Tapi seberapa sih orang percaya mau datang dan melibatkan Tuhan atau enggak di dalamnya. Ya. Persoalan besar tapi datang sama Tuhan, kemenangan yang diraih. Persoalan kecil kalau enggak melibatkan Tuhan, maka kekalahan yang diraih. Itu yang terjadi bangsa Israel waktu menghadapi Ai. Ya. Dari sini kita mendapatkan suatu kebiasaan umum orang percaya seringkali baru datang sungguh-sungguh cari Tuhan ketika merasakan bahwa ada persoalan besar yang dia hadapi. Dan kemudian Tuhan memang sayang, Tuhan kasih kemenangan. Tapi akibatnya udah mulai jarang datang lagi begitu. Kenapa? Karena cara pandangnya berdasarkan besar kecilnya persoalan. Ya. Ada satu quote yang bilang begini, tanpa Tuhan masalah kecil menjadi besar. Ya. Masalah kecil soal Ai, ini soal sepele. Tapi kalau tanpa melibatkan Tuhan, akhirnya kan jadi masalah besar. Akhirnya menjadi kekalahan besar. Ya. Oke. Nah prinsip seperti ini apabila terus dipegang Bapak Ibu Saudara, bahayanya. Bahayanya apabila bisa prinsip memandang persoalan berdasarkan besar kecilnya, ini bisa berlanjut kepada ketaatan seorang percaya sama Tuhan. Kalau persoalannya besar, urusannya datang melibatkan Tuhan, dan kalau udah datang karena butuh Tuhan, maka Tuhan suruh apa juga dilakukan gak nih? Dilakukan, karena lagi butuh. Tapi kalau mulai menganggap persoalan dihadapi adalah kecil dan gak melibatkan Tuhan, biasanya pesan demi pesan, perintah demi perintah, ini mah gak apa-apa kali gak dilakukan mah tuh. Jadi ada hubungannya dengan ketaatan seseorang. Nah ini kan yang fatal sebetulnya. Ya. Nah soalnya gini Bapak Ibu Saudara, ada selain judul pesan tadi ya, ada salah satu pesan yang secara khusus disampaikan. Pesannya gini ya, apa yang orang percaya sering sepelekan? Hal kecil tadi ya, sorry. Apa yang orang percaya sering sepelekan, hal kecil itu tanpa disadari akan membesar menjadi bumerang bagi dirinya. Artinya gini, jangan anggap remeh persoalan. Kalau Tuhan sendiri gak menganggap itu remeh. Karena itu suatu hari akan menjadi bumerang dalam kehidupan orang percaya. Artinya gini, Tuhan bukan lagi nakut-nakutin, Tuhan lagi kasih peringatan, hati-hati. Mulai teliti dengan perkara-perkara kecil. Yang Tuhan pikir itu, yang Tuhan pandang itu penting. Jangan diremehkan. Ya. Apa sih yang termasuk orang-orang yang mulai menyepelekan hal yang Tuhan pandang penting. Ya. Menyepelekan tentang hal membaca Alkitab. Mulai menyepelekan persekutuan dengan sesama orang percaya. Mulai menyepelekan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang suatu hari kalau semua itu diremehkan. Dan ketika suatu hari menemukan sebuah masalah sebesar Ai yang dianggap sepele. Mau gak mau, ujungnya adalah tetap datang kok sama Tuhan. Seperti Joshua kan, di situ kan Joshua kan nangis kan. Aduh Tuhan kok kalah gitu. Tuhan bilang, you gak cari aku. Akhirnya Joshua cari Tuhan gak? Akhirnya Joshua cari Tuhan. Akhirnya dia nanya sama Tuhan, Tuhan jadi strateginya apa? Tuhan pelit gak? Enggak, Tuhan kasih. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan Tuhan kasih strategi untuk mengalahkan kota Ai. Itu yang pertama ya. Oke. Seringkali kita menganggap ukuran kemenangan adalah besar atau kecilnya persoalan. Sedangkan bagi Tuhan ukurannya bukan itu. Yang kedua,
Seringkali ukuran kesetiaan kita, jangan kita kali, orang percaya ya. Ya kita juga orang percaya. Yang kedua, seringkali ukuran kesetiaan orang percaya adalah asal tidak meninggalkan Tuhan. Sedangkan bagi Tuhan ukurannya bukan itu. Yosua 7 ayat 1. Kita baca dulu. Tetapi ini Yosua 7 tentang kota Ai, tetapi dibuka dengan satu kalimat di ayat yang pertama udah pakai tetapi. Tetapi orang Israel apa? Berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu dan seterusnya. Ya, saya mau tekankan kalimat yang pertama ini. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Berubah setia. Tetapi kata yang pertama ini tetapi kan berarti kan ini kata sambung kan? Berarti ada kalimat sebelumnya kan? Pengen tahu nggak kalimat sebelumnya? Itu ada di Yosua 6, ayat yang terakhir. Kalau di Alkitab berdampingan banget, cuman karena dijudulin pasal yang berbeda aja. Nah, kalimat terakhir sebetulnya kan nyambung kan dengan tadi pasal 7 ayat 1. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ini gara-gara apa? Gara-gara habis menang atas Jericho. Dan Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai bangsa Israel. Dan berita ini terdengar di seluruh negeri. Tetapi, orang Israel nggak terlalu lama dari situ berubah setia. Kata sambung kontras tapi ironisnya ada yang bertolak belakang. Udah Tuhan menyertai dan kasih kemenangan tetapi nggak lama berubah setia. Sayang nggak Bapak Ibu Saudara? Sayang banget ya. Jadi kemenangan yang mudah dan spektakuler atas Jericho telah membuat bangsa Israel overconfident. Menjadi sangat pede, terlalu percaya sama dirinya sendiri. Sampai-sampai gini, mereka kan sebetulnya tahu kan, itu kan strategi Tuhan kan. Tapi begitu mereka menang atas Jericho, mereka sangat bangga. Kita hebat loh. Ya. Mereka menjadi terlalu percaya, mereka berubah setia karena bersandar pada pengalaman mereka dan bukan pada Tuhan. Ya. Jadi gini, kesuksesan berpotensi membuat orang percaya menjadi sombong dan lengah karena mengira keberhasilannya merupakan pencapaian dirinya. Nah ini yang Tuhan gak mau. Betul Tuhan kasih kemenangan, tapi ingat dong kemenangan itu kan dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan berubah setia. Makanya setelah peristiwa di kitab Yosua kan masuk kisah hakim-hakim kan. Makanya di dalam kisah Gideon kan, Bapak Ibu Saudara ingat kan? Gideon kan dipilih Tuhan untuk menjadi pembebas bangsa Israel kan. Dia harus menyiapkan pasukan. Berapa pasukan pertama yang telah disiapkan Gideon? Berapa puluh ribu? 32.000. Tuhan bilang, ya ampun besar sekali ini. Kurangi. Akhirnya 22.000 orang pulang, tinggal 10.000. Dan Tuhan memandang Gideon 10.000 masih banyak. Seleksi lagi. Akhirnya singkat cerita, muncullah 300 orang hasil seleksi Gideon. Nah Tuhan bilang, oke, dengan yang 300 ini, kita akan menghadapi bangsa Amalek. Artinya apa? Tuhan lagi mengajarkan, bukan dengan kekuatan kalian bisa menang. Makanya Tuhan sengaja kurangi lagi supaya bangsa Israel berpikir kemenangan mereka bukan karena hasil karya mereka. Tapi hasil karya Tuhan yang luar biasa. Dan ini Tuhan mau kita melibatkan Tuhan di setiap perkara. Sehingga ketika kita ngalami kemenangan, kita enggak sombong, kita enggak overconfident, kita enggak jadi meremehkan persoalan-persoalan yang lebih kecil. Yang ngerti katakan amin. Tuhan mau selalu libatkan Tuhan. Yes. Nah, kata berubah setia Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam bahasa aslinya ma'al. Ma'al ya. Yang artinya act unfaithfully. Berlaku tidak setia lagi. Jadi bukan cuma sekedar berubah setia, tetapi udah gak setia lagi. Nah, jangan terburu-buru mengatakan bahwa arti berubah setia adalah telah meninggalkan Tuhan. Apakah bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dalam peristiwa Ai? Enggak kok. Tetap punya Tuhan.
Mereka nggak pernah dikatakan meninggalkan Tuhan. Buktinya habis kekalahan mereka pada cari Tuhan lagi karena mereka memang punya Tuhan. Jadi arti kata berubah setia atau tidak setia jangan terburu-buru diartikan sudah meninggalkan Tuhan. Masih hanya nggak jalin hubungan akrab aja, ya. Karena terbukti mereka masih cari Tuhan. Nah ternyata gini, yang menarik, kata ma'al ini berlaku bukan cuma buat hubungan Tuhan dengan umatnya. Kata ma'al ini berlaku untuk pasangan, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Setelah jangan jadi melotot gitu. Jadi ternyata gini, berubah setia bukan artinya si pasangan yang satu sudah meninggalkan pasangannya. Enggak selalu kasusnya gitu. Hanya udah gak setia. Masih bersama-sama enggak? Masih. Jadi seringkali mereka masih tetap bersama-sama, hanya kadar kesetiaannya yang berubah. Ya. Nah seringkali ukuran kesetiaan orang percaya adalah asal tidak meninggalkan Tuhan. Pak, saya ikut Tuhan udah 40 tahun, bahkan lebih. Ya, orang bisa ikut Tuhan memang ada yang 10 tahun, 20 tahun, ada orang saya udah puluhan tahun mengiring Tuhan. Saya setia iring Tuhan. Kata dia, karena dia melihat angka puluhan tahunnya itu. Apakah bisa langsung dikatakan setia? Buat manusia mungkin iya. Karena manusia melihat dari berapa lama, berapa panjang. Ya. Tetapi kalau dari Tuhan, apakah udah pasti orang ini setia? Kok susah jawabnya? Belum tentu. Karena ukuran Tuhan bukan hanya tentang berapa panjang, bukan tentang berapa lama. You taat enggak? You jalin hubungan enggak dengan aku? Karena ternyata gini, ingat kan di dalam perjanjian baru kan, bukan yang bersuruh Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi betul nggak meninggalkan Tuhan, tetapi apakah mau berjalan dalam kehendaknya Tuhan atau enggak? Itulah ukuran kesetiaannya Tuhan. Ya. Nah kata ma'al juga artinya bukan hanya nggak setia aja, tetapi di situ ada satu arti commit a trespass. Jadi artinya tidak setia juga tidak taat. Betul mereka nggak pernah tinggalkan Tuhan. Bangsa Israel sepanjang sejak keluar dari Mesir, kalau kita perhatikan secara literal, nggak ada yang pernah meninggalkan Tuhan. Semua dalam rombongan kok. Nah cuman lagi di dalam rombongannya itu kan, ada berbagai hal kan. Mereka mempertanyakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan buat apa engkau bawa aku keluar dari Mesir? Mereka bersungut-sungut ketika nggak ada makanan. Dan kemudian mereka menyesal telah meninggalkan Mesir. Secara fisik mereka selalu ada di tengah rombongan. Di depan tiang awan, tiang api. Tetapi secara kualitas kesetiaan. Tuhan nilai, ya ampun ini mah nggak ada setia-setianya tuh. Bersungut-sungut dan mempertanyakan Tuhan. Itu yang dikatakan berubah setia. Dan ini pula yang bisa menjelaskan kenapa ada akan yang bisa masukin benda yang gak berkenan ke dalam perkemahannya. Karena gini, kadar ketaatannya udah bergeser gara-gara udah berubah setia, udah gak memandang pesan Tuhan, udah gak memandang perkataan Tuhan, firman Tuhan sebagai sesuatu yang bernilai. Mulai kendor, ya. Nah kalau tadi saya bilang, kata ma'al ini bukan cuma buat urusan Tuhan dan umatnya, ini juga berbicara soal pasangan suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Secara fisik gak pernah meninggalkan pasangannya. Dan selalu bersama-sama sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Dan bagus ya. Tetapi kalau bicara soal kadar kesetiaannya, nah ini yang perlu kita dibangun. Ya, apakah ada kadar hubungan yang dijalin?
Apakah ada perhatian? Apakah ada pengayoman, melindungi? Apakah ada kepemimpinan? Apakah ada keimamannya ada di situ? Kalau cuma ukurannya berapa lama bersama-sama dan bilang setia, itu kan kata kita. Kalau kata Tuhan, apakah berfungsi atau enggak? Itu. Apakah ada jalinan yang dibangun? Itu salah satu yang perlu diperhatikan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak jadi berpanjang lebar. Kita nangkep. Saya berharap kita nangkep. Dan saya mau akhiri dengan gini. Akhirnya Joshua datang sama Tuhan. Nangis, menyesal. Dan kemudian sama Tuhan bilang, lain kali tanya aku. Lain kali libatkan aku. Dan kemudian masuk Joshua pasal 8, saya nggak ada waktu lagi untuk membaca. Di situ Tuhan bilang, oke, engkau mau strategi dari aku untuk memenangkan Ai. Oke, aku ajarkan, kata Tuhan. Joshua, kau kerahkan 30.000 orang. Meskipun itu Ai kecil, tapi kerahkan 30.000 orang. Dan ini strateginya, sebagian bersembunyi di samping kota Ai, sebagian menyerbu ke kota Ai. Kalau yang penduduk pasukan kota Ai keluar dan kau lari biar mereka semua keluar dari kota. Nah, yang bersembunyi masuk ke dalam kota Ai, bakar kota itu. Bapak Ibu Saudara, mau besar mau kecil kita butuh Tuhan, katakan amin. Kita butuh strategi dari Tuhan. Jangan pernah menyepelekan karena ternyata bedanya jauh banget kan. 2-3 ribu orang yang pertama dikirim ke kota Ai, ternyata memang bukan sejumlah itu. Tuhan mau 30.000 orang untuk menguasai, untuk mengalahkan kota Ai. Artinya jauh dari pemikiran kita. Kita butuh Tuhan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pesan Tuhan, pesan ini untuk tidak menyepelekan hal-hal yang sering dianggap remeh, ampuni kami Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kami, baik sadar maupun gak sadar, kami sering menilai besar kecil persoalan. Menang tidaknya berdasarkan besar kecilnya masalah yang kami hadapi, tetapi di mata Engkau. Baik persoalan besar, baik persoalan kecil. Sudah selayaknya kami membutuhkan Engkau, membutuhkan tuntunan-Mu, membutuhkan strategi. Seringkali karena mungkin orang percaya menganggap problem yang dihadapi, masalah hal yang gak besar, maka bergerak sendiri dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya kami datang saat ini, Tuhan ampuni kami. Kami butuh Engkau. Bahkan ketika kami gak ada persoalan pun, kami mau katakan kami butuh Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa. Biarlah pesan ini boleh mengingatkan kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh perkataan-Mu dan kami bersyukur untuk pesan yang Kau berikan yang membuat kami menjadi mawas diri. Mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Yesus yang luar biasa. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita setelah berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara mungkin ada suami, istri, ada anak, ada orang tua. Ya, mari berdamai. Ya. Kalau ada ganjalan, mari selesaikan. Aku minta maaf. Dan yang satu, lepaskan pengampunan. Saya sebagai gembala, saya minta maaf mungkin lewat perkataan dan tindakan saya mungkin melukai. Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf. Saya minta maaf sama istri, sama anak, sama kakak, sama adik yang lagi nonton nanti sore. Bapak Ibu Saudara, dan saya juga kepada sesama leader saya juga minta maaf, kepada sesama pengerja saya juga minta maaf. Ya, udah banyak banget minta maaf. Kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis selam, mohon untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus. Ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan lewat firman-Nya berkata, lakukan ini untuk mengingat akan Dia. Ingat akan Dia. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan karya Tuhan. Jangan pikir kita ada dengan segala kemampuan dan kita pikir itu karena hasil kekuatanku. Enggak. Karena ada pribadi Allah yang turun menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, nyawanya mati di kayu salib.
Sehingga jadilah kita, dikembalikan kita kepada ciptaan yang semula, yang segambar serupa dengan Tuhan, yang diberikan kepercayaan sama Tuhan. Oleh sebab itu mari, ada tanggung jawab yang luar biasa. Kalau kita diselamatkan, kalau kita dipilih sama Tuhan, mari tangkap. Bukan untuk gak jadi apa-apa, untuk jadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukurnya atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari di tengah waktu yang gak terlalu lama, luangkan waktu kita. Yuk datang sama Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh dipenuhi oleh urapan yang baru. Aku butuh Roh Kudus memenuhi aku. Karena Roh Kudus diberikan untuk menolong, membantu kita dalam segala kelemahan, menuntun kita di setiap langkah kita, dan mengajarkan kita banyak hal. Dan Roh Kudus juga untuk mengingatkan kita bahwa betapa kita butuh Tuhan Yesus. Haleluya, katakan Tuhan, aku memerlukanmu Tuhan, aku perlu Yesus. Oh haleluya, tanpamu aku gak bisa apa-apa, tanpamu aku kalah, tanpa Yesus kami hanyalah pecundang-pecundang. Tapi bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya, haleluya. Shekemeda mataka shekereda bahataka ya rabasekeda. Hiraka mataka ya rabasekeda. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Tuhan gak mau kita berubah setia dalam hal apapun terhadap Dia, terhadap firman-Nya, terhadap komitmen, terhadap pasangan. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang faithful. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari menjalin keintiman dengan Tuhan itu bukan perkara kecil, itu perkara luar biasa. Jangan remehkan itu. Oh takka mahaseke bede. Haleluya. Sheka mata kaya rasi. Hiraka mahaseke meta kaya rabasu. Hirana lama ya mahaseke bede. Haleluya, haleluya. Burka mahse. Imika sheka mahata kaya rasu. Hiara lama se. Haleluya. Oh haleluya. Oh sheka mahata kaya raseke beda basokoro. Mereka maya rahaseke mahata kaya rabosokoro. Sheke mahata kaya rabosokoro. Mari kita minta pengurapan yang baru. Kita minta pengurapan Tuhan turun atas kita. Dibarui kembali, disegarkan kembali. Ada perjanjian yang dipulihkan kembali. Oh raka mahata kaseke beda baseke. Raka mahata kaya dalam baseke dalam. Ada kasih yang dipulihkan, minta biarlah kasih Tuhan mengalir lebih lagi. Mengalir kasih Tuhan lebih lagi dalam setiap kita. Oh raka mahata kaya baseke dalam. Sehingga dengan kasih Tuhan
yang kita terima limpahan kasih Tuhan yang dahsyat itu. Kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi pasangan, kita bisa mengasihi keluarga, kita bisa mengasihi suami, istri, anak-anak kita. Oh rakabah secara basah, limpahkan aku Tuhan kasih dengan kasih-Mu. Oh rakabah sekebeda batakaya nase, rakabah batakaya namase kebeda basokon, rakabah sakamantakaya namase, iratakabah sokorobo sokorobo bobo warabaya lama. Rakabah batakaya nase kebeda basokorobo se, rakabah batakaya namase kebeda namase. Haleluya, haleluya. Honde sekabah sakabase, rakabah Rakatakaya nama sokoro bote kedede namase. Haleluya, 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 haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari. Kami boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami menyadari sebagai manusia dengan segala kekurangannya, tapi kami percaya ketika menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru, bahkan ada perjanjian yang dibarui. Bahkan yang datang dengan sakit pun mengalami zaman kuasa-Mu. Ada kesembuhan terjadi. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus yang datang dengan lemah, letih, lesu, berbeban berat. Tuhan kasih kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah kami, cara pandang kami dengan cara pandang Kristus boleh diselaraskan lewat pesan-Mu ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaannya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan beda sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.